Kalau tuan menangkap balam, balamnya hinggap di batu pualam. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya hadirin belum makan malam. Apa kabar Bapak Ibu, kakak, adik, sahabat semua sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Membangun keluarga yang dirindukan surga. Jadi dari judul ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa masuk surga itu sendirian atau rame. Coba lihat dulu ya. Membangun keluarga. Makanya kalau ada orang mau berdoa, ya Allah masukkanlah aku masuk surga sendirian, yang lain jangan. Enggak ada lo, enggak rame besti. Jadi perlu dipahami bahwa masuk surga itu rame-rame. Nabi SAW jalan, lalu datang seorang yang berkulit hitam memeluk Nabi. Kata Nabi, kenapa kamu peluk saya? Saya nanti di akhirat enggak yakin ketemu dengan engkau ya Rasulullah. Saya hitam, miskin, susah, melarat, hamba sahaya, enggak punya apa-apa. Kata Nabi, almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Itu dasar yang pertama. Dasar yang pertama masuk surga dengan keluarga itu, dasar pertamanya adalah cinta. Buka Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama dalam Al-Quran, Al-Fatihah 7 ayat yang diulang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ayat yang pertamanya adalah cinta. Enggak ada cinta di situ Pak Ustadz. Dengan nama Allah yang maha kasih dan sayang. Cinta, kasih, sayang itu maknanya sama, cuman ada yang lebih dalam. Cinta selalu dianalogikan untuk sesuatu yang cantik. Kalau kita lihat ada orang jalan, pasangan yang sudah umur 50-60, itu selalunya kasih sayang. Orang selalu membayangkan cinta itu lebih putih, lebih mancung, lebih tinggi, lebih ganteng, lebih. Tapi kalau sudah lanjut usia, sudah lama menikah, dia tinggal kasih dan sayang. Makanya Allah itu tidak melihat kelebihan kita. Allah tidak pernah melihat kita lebih putih, lebih cantik, lebih mancung. Allah melihat dengan pandangan kasih dan sayang. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat fisik badan kamu. Wala ila suwarikum, Allah tidak melihat rupa wajah kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum, yang dilihat Allah adalah hati kamu. Jadi kalau melihat fisik, cinta. Kenapa kamu cinta sama dia? Dia lebih ganteng, dia lebih mancung, dia lebih putih. Tapi kalau kasih, dia lebih pada ke dalam. Makanya bunyi ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Allah sama kita cinta. Nabi Muhammad SAW cinta. Makanya bunyi ayatnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Nabi Muhammad itu cinta. Allah dengan kita cinta, Nabi Muhammad dengan kita cinta. Ya Rasulullah, berdoalah engkau. Kalau engkau berdoa mereka akan mati semua. Kalau engkau berdoa mereka akan tenggelam semua di telan bumi. Kata Nabi, lam ub'ats la'anan, aku diutus bukan jadi tukang laknat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi diutus dengan cinta.
Allah ke kita cinta, Nabi ke kita cinta, masuk surga karena cinta. Tapi jangan gara-gara ini lalu nggak sholat. Kok nggak sholat? Cinta. Kita ada di alam ini karena cinta Allah. Alam ini ada karena cinta Nabi Muhammad SAW. Ayah kita ketemu dengan ibu kita karena cinta. Karena mereka cinta lah maka kita ada. Kalau mereka kelahi terus, mana jadi kita? Kalau kita ada karena cinta, lalu kenapa membenci? Berarti kebencian itu datang sesuatu yang setelah cinta. Makanya membangun keluarga yang dirindukan surga. Saya jadi nggak fokus ke judul ini karena gambar saya besar sekali. Saya khawatirnya ada yang moto lalu dia posting temukan 6 perbedaan. Syaratnya cinta. Dua manusia yang berbeda jenis kelamin, berbeda perawakan, berbeda karakter, berbeda suku, berbeda sikap, berbeda sifat. Apa yang menyatukan mereka? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang menyatukan mereka adalah cinta. Iya Pak Ustadz, tapi kadang cinta ini kan kadang naik, kadang turun. Tanggal 1 naik, harga emas saja naik turun. Cinta dijaga, dipelihara dengan baik, maka kemudian orang yang cinta tidak akan rela masuk surga sendirian. Maka ketika mereka masuk surga, yang pertama yang mereka cari adalah orang yang paling mereka cinta. Ibunya, ayahnya, adiknya, kakaknya. Tapi ada orang yang dia tumpang perutnya 9 bulan 10 hari. Masa lalu. Ibu masa lalu. Tapi istri masa sekarang. Masa depan. Anak. Ada beberapa perempuan dikelilingi kita. Saya laki-laki, ibu saya perempuan, istri saya perempuan, anak saya laki-laki semua. Mudah-mudahan yang sudah punya anak perempuan diberikan Allah kunci surga. Man ala thalatha banatin, siapa yang punya 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik, falahul jannah, maka surgalah baginya. 3 anak perempuan. Yang sudah punya 3 anak perempuan dapat kunci surga. Yang baru 2 tambah 1 lagi. Amin. Laki-laki dengan perempuan bertemu karena cinta. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tunai. Enggak masuk akal. Dikandung 9 bulan 10 hari, dilahirkan meregang nyawa, dibesarkan dengan tetes peluh keringat dan air mata, giliran nikah diberikan kepada orang lain hanya dengan 1 mukena, second lagi. Apa yang membuat bapak itu mau menyerahkan anaknya, dan apa yang membuat istrinya setuju? 1 kata, cinta. Kalau nggak cinta, dia ngapain dia serahkan anak? Nggak semua karena cinta Pak Ustadz. Bapak itu menyerahkan anaknya kenapa? Karena kecelakaan. Mudah-mudahan anak-anak kita dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga cinta ini dengan baik, maka akan melahirkan anak-anak yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Membesarkan anak itu pun juga dengan cinta dan kasih sayang. Bagaimana perempuan yang dicintai itu? Perempuan yang dicintai itu, idza ra'aitaha sarratka, kalau kau lihat dia hatimu senang. Itu salah satu perempuan yang dicintai. Kalau kau lihat dia hatimu senang. Alhamdulillah Pak Ustadz,
Setiap melihat dia hati saya tenang. Siapa? Istri kawan saya. Nauzubillah, 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 nauzubillah. Iza ra'aitaha sarratka, kalau kau lihat dia hatimu senang. Perempuan pakai baju bagus, pakai perhiasan bagus untuk suaminya. Untuk suaminya atau untuk suami orang? Suaminya. Tapi kalau di Makassar untuk suaminya. Tapi kalau di tempat lain kebanyakan orang bersolek pakai baju bagus, pakai bedak bagus untuk suami orang. Kalau untuk suaminya dipakainya daster koyaknya 13. Kalau ditanya kok pakai baju itu, AC-nya banyak. Kalau di depan suami orang, cuan, tiknya 3 bulan lagi. Cantik. Tapi kalau di depan suaminya 3 pilihan, Nyi Blorong, Sundil Bolong, Mak Lampir. Nggak ada pilihan keempat Pak Ustadz, suster ngesot. Idza ra'aitaha sarratka, kalau kau lihat hatimu senang. Terus idza amartaha ata'atska, kalau kau perintah dia patuh dan taat. Kami, kakak, ibu, adik, kami laki-laki ini ingin superior, laki-laki ini ingin dipatuhi. Maka kalau ada istri, sayang pakai jilbab panjang ya, sami'na wa ata'na, itu kami sudah menjadi raja. Tapi kalau ada, kamu jilbabnya kok enggak panjang, alah baru dengar ngaji online, rasa-rasa hilang harga diri kami. Betul tidak begitu laki-laki? Saya ini hanya menjadi juru bicara aja, juru bicara laki-laki yang teraniaya. Soalnya sekarang baru ada Komisi Perlindungan Perempuan, padahal laki-laki juga banyak yang terzolimi. Betul? Masya Allah, takbir. Idza amartaha ata'atka, kalau kau perintah dia patuh. Oh, sekali kalian patuh, kami laki-laki ini merasa kamilah kepala rumah tangga. Idza ghibta anha, kalau engkau pergi, hafizat amwalaka wa auladaka, kalau engkau pergi, anakmu dijaganya, hartamu dijaganya, hati kami pun tenang. Saya pergi hari Jumat, Sabtu, Ahad keliling ke Baru, ke Maros, Makassar, nanti hari Senin baru pulang. Selama saya pergi, anak saya dijaganya, harta saya dijaganya. Jangan sampai kita pergi pulang, telinga anak tinggal 1. Bagaimana kita tenang? Jangan sampai kita pergi sebentar-bentar video call, sebentar-sebentar miss call, sebentar-sebentar WA. Saya pun mau menyampaikan nggak fokus. Apa yang masalah pampers, masalah tabung gas, hilang bahan-bahan. Kalau perempuan punya 3 sifat ini, dilihat menyenangkan hati, disuruh diperintah dia patuh, kita pergi aman nyaman keluarga dan harta benda, maka tenanglah hati. Ustadz Somad ini selalunya ngomong yang diinginkan laki-laki dari perempuan aja. Terus kalau perempuan ke laki-laki, jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kalau perempuan ke laki-laki nggak banyak, dia cuman 2 saja. Apa dia? Idza ja'akum man tardawna din. Yang pertama yang dilihat perempuan kepada laki-laki itu adalah din, agama. Perempuan kalau sudah dia lihat lakinya itu sholat, rasanya dunia ini sudah milik dia. Betul kakak-kakak? Baru 50%. Yang pertama dilihatnya adalah din.
Karena syarat untuk masuk surga ini adalah la ilaha illallah. Tapi dia baik, tapi dia orangnya sopan, tapi dia orangnya santun, tapi orangnya lembut. Sama dengan universitas. Syarat mau dapat titel S1, S2, S3, S teler, S cendol, S doger, S bandung. Syarat kalau mau ikut wisuda mesti terdaftar dulu, register dulu. Iya, ini orangnya pintar, orang ini cerdas, IP-nya 4, hafalannya kuat. Dia terdaftar enggak? Enggak terdaftar. Ya enggak bisa ikut wisuda. Syaratnya mesti register, terdaftar. Begitu juga dengan Islam. Kalau mau masuk surga ikut wisuda, syaratnya mesti terdaftar. Terus kalau syaratnya daftar itu gimana syaratnya? Sebutkan password la ilaha illallah Muhammadur. Enggak banyak syaratnya, cuman sebutkan password. Tapi katanya khitannya Pak Ustadz sakit. Siapa bilang sakit? Sunatlah pakai sunatron. Sunat pagi, sore bisa akad nikah. Sunat jam 8, jam 9 pakai celana. Sakit, uang kembali. Sunat bukan seperti zaman dulu. Zaman dulu itu kalau sunat lagunya luka lama berdarah lagi. Gara-gara apa? 3 hari sunat ngejar layang-layang. Jadi jangan takut-takuti orang dengan ajaran Islam. Ada orang yang udah tertarik mau masuk Islam. Zaman dulu kalau dengar pengajian kan susah, mesti ngintip ke masjid, nguping. Sekarang enggak, tinggal buka aja channel-channel tuh bisa langsung dengar pengajian. Ada channel di situ namanya Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Dia udah dengar, kayaknya bagus ini kajiannya, udah tertarik mau masuk Islam. Datang Ustadz di dekat masjid ceramah. Nabi yang pertama berkhitan adalah Nabi Ibrahim dengan kampak. Nggak jadilah katanya. Zaman sekarang udah mudah, ada pakai laser, ada pakai macam-macam mudah, macam-macam metode sekarang. Anak saya khitan masih kecil, Sami khitan umur 8 hari, Sadim khitan umur 8 hari. Terus ada jamaah, Ustadz saya nggak berani Pak Ustadz, anaknya masih kecil udah dikhitan. Saya bilang anak saya Sami 8 hari khitan, Sadim juga 8 hari, 7 hari khitan. Terus pas saya lagi pergi, dua-duanya khitan, saya lagi nggak di rumah. Memang saya sehari jadwal saya lagi nggak ada. Saya takut juga kalau nengok. Jadi kita ini kalau sudah iman, insya Allah semuanya dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai tidak membawa iman. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ditutup biasanya tahlil la ilallah, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami dibangkitkan di padang mahsyar. Hidupnya dengan la ilaha illallah, matinya dengan la ilaha illallah, masuk surganya dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Istri melihat suami iman. Yang kedua, wa khuluqahu, akhlak. Punya suami sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, doa, tapi tidak berakhlak, kasar, caci maki, sumpah serapah, salah dikit kebun binatang keluar. Apalagi kalau sampai kekerasan dalam rumah tangga. Istri pergi kondangan, matanya sebelah biru sebelah hijau. Langsung tetangga-tetangga nanya, kamu kena kekerasan? Bukan, pakai make up pas mati lampu. Jadi dua ini dimiliki oleh suami. Yang pertama
iman, yang kedua akhlak, sopan santun, tata krama, budi bahasa. Dulu Pak Ustadz pertama-pertama nikah, suami saya ini memang kasar Pak Ustadz, ngomongnya suaranya tinggi terus, bawaannya mau ngamuk aja, bahkan kasar. Tapi sekarang Pak Ustadz, sekarang alhamdulillah sudah baik. Karena ngaji? Enggak, terus stroke Pak Ustadz. Mudah-mudahan yang sakit-sakit disehatkan Allah, amin, amin. Jangan sampai berakhlak karena terpaksa. Memang udah penyumbatan darah. Kalau bisa berubahlah bukan karena dipaksa Allah, tapi karena memang baik. Suami saya ini Pak Ustadz, ya Allah Pak Ustadz, orangnya sholat, puasa nggak tinggal, zikirnya, baca Qur'annya baik Pak Ustadz, uang belanja, gaji, uang tunjangan, uang sipak, uang sundul, uang tanduk, uang sikut, kunci mobil, semua ke saya Pak Ustadz, surat tanah, STNK, BPKB, semua atas nama saya. Masya Allah, kalau punya suami begini, ini ciri-ciri suami yang kalau meninggal nggak kena azab kubur. Kenapa? Karena udah terlalu azab di dunia. Jadi dalam Islam itu bukan berarti kalau kita sudah menikah lalu harta kita untuk suami, atau sebaliknya kalau sudah menikah semua harta untuk istri. Enggak gitu juga ya, ada harta suami, ada harta istri, makanya ada harta warisan. Terus bedanya Pak Ustadz? Bedanya misalnya sama-sama kerja nih, sama-sama kerja, suami gajinya 5 juta, istri gajinya 5 juta. Apa bedanya? Istri gajinya 5 juta, ya. Suami gajinya 5 juta, ya. Di dalam gaji suami yang 5 juta itu ada nafkah, makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Di dalam gaji istri yang 5 juta itu nggak ada tanggungan apa-apa, bulat untuk istri. Ulang lagi Pak Ustadz. Misalnya sama-sama kerja, ini misal ya, sama kerja ya, suaminya gajinya 5 juta, istri 5 juta. Di dalam 5 juta gaji suami itu ada tanggungan nafkah, makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Di dalam gaji istri yang 5 juta itu bulat untuk istri. Tapi tunggu. Karena cinta, maka kata si istri, kakak, kanda, abang, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Jangankan gaji yang 5 juta ini, nyawa ku berikan. Satu-satunya kesalahanku dalam hidup cuma satu, apa? Mencintaimu. Ambillah segalanya. Begitulah calon penghuni surga tadi. Jangan mentang-mentang uang banyak, punya jabatan, punya kekuasaan, langsung di akhir tahun manggil suami, kanda, iya, aku mau bayar zakat. Kau kan salah satu dari asnaf yang 8. Fakir miskin. Enggak sampai hati melihat pasangan susah, tidak tega melihat merana menderita, karena semua didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang.
Tapi dua makhluk ini nggak sama, dua makhluk ini berbeda. Dari mulai bentuk fisik tubuhnya, satu gagah perkasa, yang satu dengan kelembutannya. Laki-laki nggak bisa memaksa perempuan harus perkasa, kamu harus perkasa seperti aku, nanti dia jadi laki-laki. Dan perempuan juga nggak bisa memaksa lakinya, kamu mesti lemah gemulai seperti aku. Ibu mau punya suami, hai sayang, tolong nanti kalau mau upload video ini, yang ini diedit ya. Nggak bisa, biarkanlah dia dengan keperkasaannya, biarkanlah dia dengan kelembutannya. Laki-laki sama perempuan dua makhluk yang berbeda, mereka tidak bisa dipaksa untuk sama, mereka hanya bisa disuruh untuk saling memahami. Makanya kalau ada suami yang mengatakan tinggi suaranya, agak seperti berteriak dia, maklum saja. Kalau ada orang nanya, suamimu kalau tinggi kali suaranya, maklum, dia orang Sumatera, di sana banyak gunung, angin kencang. Kenapa? Karena memang laki-laki begitu tegas dia. Bahkan kita khawatir juga kalau ada laki-laki yang lemah lembut. Jadi biasa saja, sudah saling memahami. Begitu juga dengan rute perjalanan. Rute perjalanan laki-laki perempuan nggak sama. Laki-laki berhenti, parkir motor, masuk minimarket, beli pisau cukur, bayar, pulang. Kalau perempuan nggak begitu, masuk putar sana, putar sini, putar sana, putar sini, putar sana, putar sini, pulang. Aduh, lupa tadi mau beli apa. Dia nggak bisa dipaksa, udah memang begitu. Makanya saling memahami saja. Laki-laki juga begitu, pasti ada yang lupa kan? Nah, sudah paham. Laki-laki juga dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Maka ketika mereka bisa saling memahami, kenapa mereka bisa memahami? Karena cinta. Al-mu'minun laki-laki, wal mu'minat perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong menolong. Sehidup semati sayang, bohong. Aku hidup, kau mati. Bukan sehidup semati, sehidup sesurga. Amin. Sehidup sesurga. Nanti kita hidup, habis itu nanti kita akan masuk surga bersama-sama insyaallah. Ibu mau masuk surga? Sama bapak mau? Alhamdulillah. Bapak mau masuk surga? Enggak sama responnya. Memang laki-laki sama perempuan memang beda, Bu. Bagi yang punya anak laki-laki dengan anak perempuan beda. Kalau anak laki-laki itu diam. Kalau anak perempuan itu memang begitu. Makanya kalau ada yang pertanyaan jawabannya beda, memang begitu. Ibu mau masuk surga sama bapak? Mau. Bapak? Memang begitu. Karena laki-laki itu lebih banyak nyimpan di dalam. Cobalah kalau perempuan ngomong, karena memang beda, nggak bisa disamakan. Kau mau makan apa? Kata istrinya, makan mie goreng atau mie rebus? Ya terserah adik lah. Ha, kan nggak punya pendirian? Ya udah mie rebus aja. Ah, kok cepat kali nyerah? Mie goreng ya? Iya mie goreng. Ha, kan? Nggak punya perjuangan. Perempuan itu dia lebih pada kata-kata yang keluar. Dia nggak bisa disimpannya. Kalau udah dikeluarkannya kata-kata itu, itulah puncak kebahagiaannya. Maka sebagai laki-laki, belajarlah menjadi pendengar radio rusak yang baik. Dengarkan aja. Badai pasti berlalu, guys. Dengarkan aja. Nanti setelah udah agak-agak slow, baru tanya, ada yang lain? Ada yang bisa dibantu? Memang sudah begitu. Makanya kalau ada yang kaget,
Memangnya kamu hidup baru sekarang. Sedangkan laki-laki dia lebih banyak berpikir, merenung, diam, mati. Coba nanti kakak kalau suaminya pulang, coba intip dari gorden, coba intip. Mereka itu nggak langsung masuk ke rumah. Mereka pasti parkirkan motor, mereka berhenti sejenak depan rumah. Kalau dia perokok, dia ngerokok dulu. Kalau dia kebetulan nggak ngerokok, dia duduk dulu sebentar narik napas, karena dia akan menghadapi perang besar. Dia mesti mengumpulkan kekuatan. Itu dia mesti menyadarkan dirinya bahwa ini kenyataan yang harus ditelan. Itu beda laki-laki sama perempuan. Kalau perempuan tidak begitu, yang penting dicakapkan aja semua. Nah, kita tidak bisa memaksa, laki-laki nggak bisa memaksa perempuan, kau harus diam. Itu kalau diam ditahannya menjadi jantung koroner, diabetes meletus, asam urat, asam lambung. Biarkan aja lepas. Betul Bu? Betul kata mereka. Yang penting pahami saja dengan baik. Perempuan sama laki-laki nggak sama. Perempuan itu yang didengarnya adalah apa kata yang paling lembut, yang paling baik. Maka berusahalah untuk memilihkan kata yang lembut, yang baik, yang berkesan di hatinya. Kalau kita ngomong 10 kata, ada perintah, ada larangan, dia nggak ingat apa substansinya. Yang diingatnya apa kata yang paling lembut. Makanya Nabi SAW itu orang yang paling hebat, dipilihnya kata yang paling lembut. Apa kata dia? Ya Humairah, wahai engkau orang yang kulitnya putih kemerah-merahan. Ternyata kata itu diingat di telinga oleh Sayyidatina Aisyah. Sayyidatuna Aisyah mengingat kata itu, wahai engkau yang orang kulitnya putih kemerah-merahan. Jadi saya boleh pakai kalimat itu Pak Ustadz? Boleh. Besok, coba besok. Atau pulang dari sini. Pulang dari sini nanti, ya Humaira, mana teh manis kita? Tapi aku nggak putih katanya. Ya nggak apa-apa, idkhalus surur, menyenangkan hati orang. Kadang laki-laki ini terlalu jujur. Ya Hajar Aswad, itu paling menyakitkan, sampai mati diingatnya. Kalau bapak nggak percaya, cobalah. Kalau sampai bapak berani bilangnya Hajar Aswad, sampai nanti pas cucu lahir, ya Hajar Aswad. Sampai bapak nanti mau sakratul maut, ya Hajar Aswad. Jangan main-main dengan perempuan. Satu kata yang sudah keluar tidak akan bisa diambil lagi. Pikir dulu, pendapatan sesal kemudian tiada berguna. Kalau sudah kata-kata menyakitkan itu keluar, maka dia sudah, tapi insya Allah masih bisa di tip X, masih bisa dihapus dengan surprise. Perempuan itu suka surprise, maka berikanlah kejutan-kejutan dalam bentuk surat tanah, satu surat yang tidak bisa, surat nikah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya setelah saling memahami, saling mengerti karena cinta dan kasih sayang, seorang perempuan melahirkan anak meregang nyawa, kulitnya sobek. Sakit atau enggak sakit? Enggak usah saya ceritakan. Nanti kalau saya ceritakan langsung komen, alah kayak pernah aja. Tapi begitu anak sudah lahir, bidan langsung menyerahkan ke ibu,
diletakkan di atas dadanya, si ibu tersenyum. Pertanyaannya, hilangkah sakitnya? Enggak, sakitnya masih tetap ada, orang belum sembuh kok. Lalu kenapa dia tersenyum? Ternyata cintanya mengalahkan rasa sakit. Masih sakit, masih sobek, masih berdarah, ternyata cintanya kepada anaknya merasa sakit. Begitulah mereka cinta kepada kalian laki-laki. Apapun perbuatan kalian, mereka bisa maafkan. Betul kan Kak? Saya hanya mengusahakan aja. Masalah hasilnya nantilah di rumah kan. Saya berusaha untuk jadi juru runding ini sekarang. Sedangkan telur ayam disangka lagi retak, telur ayam disangka bersentuhan lagi retak, retak pecah. Apalagi hati manusia, kaca retak bisa direkat, galah patah bisa disambung. Hati yang sakit kemana obat akan dicari? Asik. Lalu apa yang membuat hati itu bisa merekat kembali? Jawabannya adalah cinta. Mudah-mudahan selesai acara ini cinta kita makin bertambah insya Allah. Kadang laki-laki ini orangnya pemalu, sungkan untuk mengungkapkan apa isi hatinya. Ngapain mesti malu? Ngapain mesti sungkan? Omongkan aja, obrolkan aja. Kalau Ustadz gimana? Saya memang orangnya nggak ngomong. Saya kalau ceramah di depan orang banyak lancar saya, tapi kalau ngomong ke istri saya memang berat. Makanya saya lebih banyak kirim WA aja. Saya kalau mau pulang ditanyanya, mau makan apa nanti di rumah? Saya jawab, masakkan sayur bening sebening hatiku padamu. Buatkan sambal terasi yang agak pedas agar lebih berasa hubungan kita. Habis itu saya posting di Instagram, langsung dikomen sama netizen, gitu Papa Andi. Langsung perempuan-perempuan mengkomen, kenapa kamu nggak pernah seperti yang dilakukan Ustadz katanya. Lalu saya katakan, aku pun baru sekali ini juga buat. Memang laki-laki nggak bisa dia bersandiwara kecuali playboy cap tupai. Laki-laki ini memang jarang mengungkapkan isi hatinya. 90% laki-laki di Indonesia tidak mengucapkan I love you kepada istrinya, karena memang lebih banyak mereka ucapkan itu kepada istri orang lain. Tapi mereka memperlihatkannya dengan bukti nyata, mereka memperlihatkannya dengan nyata, action. Masalahnya perempuan nggak perlu bukti nyata, yang dia mau mulutmu ngomong. Seorang laki-laki membelikan mobil untuk istrinya, satu mobil van untuk jalan-jalan keluar kota, satu city car untuk mobil dalam kota, satu lagi motor pick up untuk belanja ke pasar. Tapi ternyata dia mengeluh kepada konsultan perkawinan. Apa yang dia keluhkan? Satu, suami saya nggak pernah nanya, kamu mau makan apa sayang? Bayangkan, 3 mobil itu nggak ada di mata perempuan. Hanya satu yang dia keluhkan, suaminya nggak pernah nanya kamu mau makan apa. Akhirnya di saat hatinya sedang galau, hatinya sedang berduka, tiba-tiba datang WA dari teman SMA-nya. Kamu masih mau makan tahu goreng yang depan SMA kita dulu kan? Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Inilah jin ifrit nih mulai masuk. Terjadilah apa yang terjadi. Gara-gara apa? Gara-gara suami pelit untuk berkata-kata mesra, berkata, apalah susahnya ngomong yang baik-baik, apalah susahnya, walaupun saya berat. Tapi cobalah latihan-latihan,
Di kamar mandi kan ada kaca kecil, latihan. Kau seperti bidadari yang turun dari pohon jengkol. Perempuan menginginkan kata-kata yang indah. Setelah dia dengar kata-kata bapak, itu 3 bulan uang belanja nggak turun, nggak apa-apa, tapi dirapel bulan keempat. Pada akhirnya kita akan menua, akhirnya indah. Ternyata dunia ini, hidup ini cuma, apa itu hidup? Hidup adalah begitu, begini, begono, terlalu panjang definisinya. Hidup itu definisinya satu, hidup itu nunggu mati. Cuman yang namanya nunggu itu kan membosankan, yang namanya menunggu itu kan menjemukan, yang namanya menunggu itu kan lama. Maka supaya hidup ini nggak membosankan, Allah mengirimkan kamu. Coba kalau nggak ada dia, lama kali hidup ini. Betul Pak Ustadz, karena ada dia lah hidup ini nggak terlalu lama Pak Ustadz. Betul Pak Ustadz, betul Pak Ustadz, karena ada dia lah hidup ini nggak terlalu membosankan. Kenapa? Karena dia lebih membosankan. Hidup ini kalau nunggu lama, akhirnya dikirim Allah pasangan, dikirim Allah istri, dikirim Allah anak, dikirim Allah keluarga. Akhirnya kita sibuk, lalu kemudian nggak terasa kita tua, nggak terasa akhirnya anak-anak kita menikah, nggak terasa akhirnya kita punya cucu, nggak terasa akhirnya kita pun mulai melewati fase-fase kehidupan, dan akhirnya kita semua akan mati. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat, pejabat-pejabat mati, pensiunan mati, ustadz, astagfirullahaladzim, kita semua akan mati. Dan pada akhirnya kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kami ini sebagai laki-laki, sebagai suami, ya terserah ibu-ibu, terserah kakak saja. Mau kakak duluan kami belakangan boleh, atau kami belakangan kakak duluan boleh juga. Nggak bisa di request, nggak bisa diminta. Jangan pernah takut cerita mati. Jangan pernah takut cerita mati. Soalnya kalau kita takut cerita mati, nanti istri kita kaget. Maka saya selalu bilang, aku bisa saja mati di Makassar, bisa saja mati di Papua, bisa saja mati di mana. Itu kalau aku mati di rumah, itu di lemari atas sebelah kanan ada tas warna hitam, isinya kain ihram 2 lembar yang sudah kucuci pakai air zam-zam. 3 lembar, itu untuk jenazahku nanti. Buka di lemari bawah ada kertas dalam plastik, itu sudah kutulis siapa yang memandikan aku, siapa yang menurunkan ke bawah, siapa yang memegang kepala, siapa yang megang pinggang, siapa yang megang kaki. Nanti setiap malam Jumat kalian bacakan aku Yasin, ajak santri-santri. Saya ceritakan supaya apa? Supaya kalau saya mati dia nggak kaget. Banyak perempuan laki-laki ketika suami cerita mati, jangan cerita mati, jangan cerita mati. Akhirnya ketika suami mati dia bingung. Jangan, saya cerita mati, selalu saya cerita mati. Kemarin, nanti kalau tiba-tiba aku mati, nanti Hazik, Sami, Sadim masukkan ke pondok Nurul Azhar. Setelah mereka tamat, usahakan mereka hafal Quran, bisa bahasa Arab, bahasa Inggris. Setelah itu dia mau kuliah ke Al-Azhar, atau dia mau jadi, terserah dia mau jadi apa. Dia mau jadi polisi, dia akan menolong Allah dengan jabatannya. Dia mau jadi tentara, dia mau jadi ustadz. Pokoknya dia bahasa Arab, dia bisa baca kitab, dia hafal Quran, dia jaga pondok, bagus. Jaga dia dengan baik. Kalau aku duluan, kutunggu engkau di sana. Kalau engkau duluan, nantilah kita bahas. Jangan pernah takut cerita mati. Pada akhirnya nanti, apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika dibangkitkan? Idza sama'um fatarat, langit terbelah,
Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan, Merkurius, Neptunus, Mars, Pluto, matahari, bulan hancur berkeping. Wa idzal qubur bu'asirat, yang dikubur dibangkitkan. Bangkit kita di padang mahsyar. Pak Ustadz, ya, katanya kita mesti belajar bahasa Padang ya. Kenapa? Kita kan mati nanti di padang mahsyar. Akhirnya kita kumpul di padang mahsyar. Ketika itu apakah kita bertemu? Allah mencari. Apa kata Allah? Ainal mutahabbuna bijalali, mana orang yang berkasih sayang karena aku. Di situ kita sudah mulai bertemu. Kenapa? Karena kita berkasih sayang karena Allah. Dulu kamu waktu sekolah katanya banyak pacar kamu. Iya Pak Ustadz. Terus kenapa menikah karena dia? Karena nikah dia karena cinta karena Allah. Bukan Pak Ustadz, karena dia yang cincinnya 5. Terus ya berarti ada masa depan yang perlu diharapkan. Bapaknya punya kebun sawit sejauh mata memandang Pak Ustadz, dan dia anak tunggal, bapaknya sudah di ruang ICU. Kamu kenapa menikah dengan dia? Saya dengar-dengar kabar dia keturunan orang kaya-kaya Pak Ustadz. Kabarnya tambang bapaknya enggak habis 7 turunan. Terus memang kaya, rupanya dia anak turunan yang ke-8 Pak Ustaz. Menikah karena harta kecewa, menikah karena suku bangsa hampa, tapi menikah karena cinta kepada Allah, itulah yang tidak akan hilang. Sampai di padang mahsyar pun akan dipertemukan Allah, dan sampai masuk ke dalam surga mereka akan mencari mana orang-orang yang dulu aku kasihi, aku sayangi. Maka Allah akan mempertemukan kembali. Nabi berjanji, almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia sayangi dan dia cintai. Mudah-mudahan dengan bekal ini, saya tidak sedang menceramahi bapak ibu kakak, tidak. Saya sedang menceramahi diri saya sendiri, mengingatkan saya, mudah-mudahan kita semua bersama di dunia, bersama lagi nanti di padang mahsyar, bersama nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina. Terima kasih sudah menonton ceramah Ustadz Abdul Somad. Semoga mendapatkan keberkahan ilmunya dan bisa mengamalkan di kehidupan kita, amin.